Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 23 Mei 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari surat Yakobus bab 5 ayat 1-6 akan kita dengarkan nasihat Yakobus kepada kita agar kita tidak menumpuk kekayaan, tetapi kita adil dan peduli kepada sesama. Hendaknya kita bersikap jujur, adil kepada orang-orang yang membantu kita. Sedangkan pada Injil Markus bab 9 ayat 41-50 beberapa nasihat disampaikan kepada kita. Hendaknya kita memberikan kepada orang-orang yang kurang diperhatikan. Itu akan berkenan kepada Allah. Janganlah kita menyesatkan orang kecil. Dan juga lebih baik dengan anggota tubuh yang tidak lengkap masuk dalam hidup dan kerajaan surga daripada dengan anggota tubuh yang lengkap dicampakkan ke dalam api neraka. Dengan demikian kita diajak untuk mencari kehidupan, dan hendaknya garam kita berfungsi dengan baik. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, nasihat-nasihat dari bacaan ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya orang kaya, bukan hanya pemimpin, tapi siapapun juga diajak untuk berlaku adil dengan sesama, berperhatian, murah hati, dan tidak memeras. Karena seruan orang-orang kecil sampai ke telinga Tuhan, dan Tuhan akan membela kita. Pertanyaan permenungan pertama, sudahkah aku berlaku adil kepada semua orang? Berlaku dengan kasih kepada semua orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dari Injil pesannya sangat jelas. Peduli, perhatian kepada orang-orang kecil, orang-orang yang kurang diperhitungkan.
maka mereka akan mendapatkan kasih karunia Allah. Dan dipesankan kepada kita, apabila anggota tubuh kita menyesatkan kita, menjadikan kita tidak masuk dalam hidup kekal, hendaknya kita potong. Artinya, jangan sampai anggota tubuh itu menyesatkan kita, membuat kita berbuat jahat dan dicampakkan ke dalam api neraka. Kita mencoba merenungkan bagaimana kita memakai penglihatan kita. Apakah membuat kita jatuh dalam dosa? Bagaimana memakai tangan kita, pikiran kita, kaki kita, anggota tubuh kita? Seharusnya kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka pertanyaan permenungan yang kedua, sudahkah aku menggunakan anggota tubuhku untuk semakin dekat dengan Allah? Ataukah sebaliknya, menggunakan penglihatan, pikiran, tangan, anggota tubuh yang lain, membuat kejahatan? Saya berharap anggota tubuh kita gunakan untuk kebaikan. Dan yang terakhir, sebagai garam dunia, apakah garamku sudah berfungsi ataukah sudah menjadi hambar? Harapannya kita sebagai garam dunia sungguh menjadi garam yang berguna untuk dunia, untuk keselamatan banyak orang. Semoga kedua sabda Tuhan ini memampukan kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang penuh kasih, penuh keadilan, berpihak kepada orang-orang kecil, menggunakan anggota tubuh untuk semakin dekat dengan Allah, dan sebagai garam kita berfungsi sebagaimana mestinya. Mari bersama-sama kita mencoba menghayati, menghidupi, dan mewujud nyatakan sabda Tuhan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami akan martabat kami sebagai anak-anak-Mu yang harus adil, penuh kasih, menjaga anggota tubuh, dan menjaga martabat sebagai garam dunia. Semoga dengan karya-karya kami, akhirnya kerajaan-Mu semakin terwujud di atas muka bumi ini. Semoga Engkau menjaga kami, agar iman kami semakin bertumbuh, berkembang dan mendalam, sehingga kami mampu mewujud nyatakan sabda-sabda-Mu
Semoga iman umatmu yang lemah engkau kuatkan, yang jatuh engkau bangkitkan, yang mandek engkau dorong untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit engkau jamah dan engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu engkau sambut dalam surga abadi, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi engkau bantu lewat samanya atau usahanya engkau beri keberhasilan. Untuk itu bantu dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya mengajak untuk mengusahakan memiliki pola hidup sehat agar kita terbebas dari segala penyakit, terutama virus corona. Kita mendukung semua orang untuk mengalami kesehatan yang prima. Atas nama Romo, Nyaris, dan umat Eliwulaga, diucapkan banyak terima kasih atas perasa panjenengan dalam membantu pembangunan aula. Romo Nyaris dan panitia sudah mengirimkan ucapan. Minggu akan diputar pada TV monitor. Saya masih mengingatkan orang tua dan ketua lingkungan untuk mendorong anak muda OMK menghadiri EKM besok malam. Mari kita dorong mereka agar mereka semakin guyup siap menerima estafet kepemimpinan gereja. Saya berharap besok EKM dihadiri oleh sekitar 250 orang muda. Maka peran orang tua dan ketua lingkungan sangat saya harapkan. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam mendukung pelayanan gereja lewat doa-doanya, lewat tenaga dan karya sebagai kabit, sebagai ketua ini, ketua itu, yang sungguh mendorong, mengembangkan umat, dan juga dengan dana. Saya bersyukur umat semakin guyup, semakin sadar ke gereja, di mana tren Minggu sore umat melimpah sampai ke Mandala Graha. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perasa semua umat dalam mengembangkan gereja. Selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.